Saudara-saudari, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil yang panjang lagi, sama seperti minggu lalu ya, panjang sekali. Hari ini kita juga mendengarkan kisah tentang orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Dan jika kita melihat apa yang kita dengar pada hari ini dengan hidup kita masing-masing, kita dapat menemukan bahwa tidak jarang kita pun mengalami kebutaan. Memang buta itu kerap kali diartikan keterbatasan fisik untuk melihat. Ada yang katakan tidak dapat melihat secara keseluruhan ataupun keterbatasan melihat yang berarti dia hanya melihat itu kemampuan melihatnya hanya beberapa persen saja. Namun ada satu pengalaman yang menarik sebelum memulai homili ini ya. Saya pernah dahulu naik KRL itu, karena saya suka jalan-jalan naik KRL itu, saya pernah ketika saya naik KRL bertemu dengan dua orang buta di dalam KRL itu. Bukan buta berarti ya, dia memiliki keterbatasan melihat yang luar biasa. Mereka kalau melihat, mereka masih bisa menggunakan HP, tapi dilihatnya itu sampai nempel ke mata, ditempel seperti itu. Namun yang menarik ketika dalam perjalanan naik kereta itu, saya mengamati dua orang buta ini. Dalam keterbatasannya, dua orang buta ini masih bisa bercanda satu sama lain, masih bisa tersenyum satu sama lain, masih bisa berkomunikasi dengan baik dan bahkan saling menghibur. Satu pengalaman yang menarik, dan jika kita lihat dengan bacaan pada hari ini, kita yang dilahirkan baik-baik saja, memiliki mata yang baik-baik saja, kerap kali justru memiliki hati yang tidak baik. Kerap kali justru memiliki hati yang buta, hati yang tidak bisa melihat kebaikan kasih Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Tidak jarang dalam hidup kita ketika kita berjumpa dengan sesama kita mulai mengeluh, aduh kok ketemunya orang ini, aduh orang ini tuh gak ada baik-baiknya. Aduh kenapa harus bertemu dengan peristiwa seperti ini. Dan tidak jarang juga dalam keluarga biasanya yang tua atau yang senior akan berkata, entah di keluarga atau komunitas akan berkata, kamu itu anak kemarin sore, saya ini udah lahir dan saya ini sudah ada di bumi ini semenjak kamu belum direncanakan pun saya sudah ada di sini. Atau yang muda pun kerap kali berkata, alah orang udah bau tanah, bukannya tobat gitu kan. Ada pertentangan seperti itu, bahwa kita dibutakan satu sama lain untuk melihat kebenaran, untuk melihat bahwa ternyata yang lebih senior ini memiliki pengalaman yang luar biasa, ternyata yang lebih muda ini juga memiliki spirit, semangat, rencana juga yang luar biasa, cara pikir yang mungkin berbeda dengan cara kita. Dan itu yang kerap kali kita rasakan atau kita temukan juga. Dan tidak jarang juga dalam pekerjaan atau karya pelayanan kita pun tidak jarang kita menemukan kebutaan seperti itu. Banyak hal yang sebenarnya dapat membutakan kita. Entah itu jabatan, kekuasaan, keinginan, ataupun juga rasisme yang mungkin saat ini ada. Hal-hal seperti itulah yang dapat membuat kita buta untuk melihat kenyataan yang sejatinya lebih luas daripada apa yang kita tahu selama ini. Ketika kita tenggelam dalam kebutaan kita, ketika kita tidak mau membuka mata hati kita masing-masing, dan kita tenggelam dalam egoisme kita, keinginan kita, atau mungkin juga karena rasa kesal kita, entah itu terhadap sesama atau bahkan mungkin terhadap Tuhan, sehingga menyulitkan kita untuk melihat kenyataan yang lebih luas, kenyataan bahwa Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita. Mungkin ketika saya ngomong gini akan ada yang berkata dalam hatinya, alah Romo itu omong doang. Alah Romo itu hanya, ya kasarnya ya anak-anak sekarang mungkin, alah bacot doang itu. Ya. Jangan salah, saya pun pernah sakit hati luar biasa. Dahulu itu saya pernah sakit hati oleh salah seorang Romo senior. Sampai pun ketika saya seminari, sudah frater tingkat tinggi, saya pernah berkata dalam hati saya, alah untuk apa jadi seorang imam? Imam itu sama saja seperti orang biasa. Namun dengan berjalannya waktu, ternyata saya merasakan
bahwa Tuhan itu memang hadir dalam hidup kita masing-masing. Dan ketika kita merasakan bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan senantiasa hadir dalam hidup kita, dan kita menyadari bahwa selama ini kita membenci dirinya dan membenci orang lain, orang-orang baik yang sejatinya datang dalam hidup kita, maka di saat itulah kita berhasil membuka mata kita. Dan biasanya akan ada pengalaman bahwa, oh ternyata selama ini saya ini bodoh ya. Saya ini kesal terhadap diri sendiri, selama ini saya marah terhadap diri sendiri, selama ini saya menyakiti diri saya sendiri dan juga orang-orang baik yang ada di sekitar saya. Karenanya hari ini kita bersama diingatkan kembali untuk berani dengan rendah hati membuka mata hati kita, melihat kembali bahwa ternyata Tuhan benar-benar sungguh hadir dalam hidup kita masing-masing. Benar-benar sungguh-sungguh berkarya dalam hidup kita masing-masing. Jangan sampai kita terbutakan atau juga membutakan diri kita dengan segala egoisme kita, dengan segala kemarahan kita, dengan segala perasaan bahwa diri kita lah yang paling baik, paling benar. Jika masih seperti itu, maka tidak ada bedanya kita dengan orang-orang Farisi yang tadi disindir Yesus. Mungkin mereka tadi dapat melihat, namun ketika mereka hanya sekedar menjalankan aturan yang ada, mereka hanya sekedar merasa bahwa dirinya yang paling benar, paling baik, maka di saat itulah mereka sebenarnya adalah orang-orang yang buta. Berbeda dengan orang buta tadi, yang dengan segala keterbatasannya dia masih mau mengakui segala kelemahannya, dia masih mau berusaha datang kepada Yesus dan meminta untuk disembuhkan. Hari ini kita pun bersama diingatkan kembali untuk datang kepada Tuhan dengan setiap kelemahan kita, sehingga Ia sendirilah yang akan membuka mata hati kita untuk membantu kita melihat kasih karunia-Nya dalam hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati.